subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Masih di News Sore pemirsa, artis Rizky Bilar dipanggil polisi terkait keramaian saat pembukaan restoran miliknya. Ia diperiksa dengan dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Didampingi sejumlah pemilik restoran, Rizky Bilar datang ke kantor polisi sektor Tanjung Duren. Ia dipanggil karena pembukaan restoran daging asap miliknya menyebabkan kerumunan yang berdampak penyebaran virus corona. Ramainya pewarta yang datang membuat polisi berulang kali mengingatkan protokol kesehatan. Sebelumnya ratusan penggemar berkerumun dalam acara pembukaan restoran pesinetron Rizky Bilar di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Namun kerumunan ini dibubarkan oleh Satpol PP karena menimbulkan kemacetan dan melanggar protokol kesehatan. Restoran ini pun disegel sementara sesuai aturan PPKM. Pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini kunjungan kerja ke Yogyakarta. Presiden menyempatkan meninjau vaksinasi massal bagi para seniman dan budayawan Yogyakarta. Di Yogyakarta, Presiden langsung menuju Padepokan Seni Bagong Kusudiarja di Dusun Kembaran, Desa Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Di sini Presiden meninjau pelaksanaan vaksinasi massal bagi para seniman dan budayawan Yogyakarta. Ada 517 seniman yang ikut dalam vaksinasi massal kali ini. Presiden menyebut vaksinasi ini adalah upaya untuk merawat semangat para seniman dan budayawan untuk terus berkarya meski di tengah pandemi. Pagi hari ini dilaksanakan vaksinasi sebanyak 517 seniman, baik itu seniman musik, tari, seni rupa, pelukis, kemudian seni tradisional sampai modern, semuanya tadi divaksinasi dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Kita tahu ini adalah keadaan yang tidak mudah, keadaan yang tidak gampang bagi para pekerja seni, tetapi kita harus terus merawat semangat. Dari Yogyakarta, Presiden Jokowi meluncur di Masjid Agung Jawa Tengah di Jalan Gajah, Kota Semarang. Presiden dengan didampingi Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Presiden menyaksikan vaksinasi COVID-19 kepada 700 ulama, santri, dan juga tokoh lintas agama. Presiden Jokowi berharap setelah vaksinasi dilaksanakan, aktivitas keagamaan bisa kembali berjalan normal. Vaksinasi untuk tokoh lintas agama di Semarang merupakan vaksinasi dosis pertama. Dari Masjid Agung, Presiden menuju Gedung Gradika Bakti Praja di Komplek Kantor Gubernur Jawa Tengah untuk menyaksikan vaksinasi terhadap pelayan publik. 3.000 pelaku usaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara mulai menjalani vaksinasi COVID-19 dalam program vaksinasi tahap kedua secara nasional. Langkah ini merupakan bagian dari rangkaian program pemulihan ekonomi nasional, khususnya di sektor pariwisata, di mana Sulawesi Utara memiliki destinasi wisata super prioritas Likupang. Pencanangan vaksinasi COVID-19 bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Sulawesi Utara dimulai. 3.000 pelaku parekraf akan divaksin dan sebanyak 300 peserta diantaranya telah menjalani vaksinasi COVID-19 di Geraha Bumi Beringin, Kota Manado. Secara bertahap vaksinasi akan digelar yang diyakini dapat memberikan motivasi bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk segera bangkit. Apalagi Sulawesi Utara memiliki destinasi super prioritas, Likupang di Minahasa Utara. It's not going or not going, tapi how. How-nya itu yang kita address. How-nya itu adalah melakukan 3M, 3T, dan melancarkan distribusi vaksin. Vaksinasi itu tidak 100% memproteksi kita jadi nggak kena virus. Tidak. Dia mengurangi probabilitas untuk kita sakit
dan mengurangi probabilitas untuk masuk rumah sakit. Efektivitas dari vaksin atas timbulnya imun baru akan efektif 28 hari setelah suntik kedua. Oleh karena itu, penerapan protokol kesehatan harus dijalankan dengan disiplin khususnya di destinasi wisata. Tim Liputan iNews melaporkan. Dianggap melanggar protokol kesehatan, antrian panjang pegawai Kementerian BUMN yang mengikuti vaksinasi massal COVID-19 di Istora Senayan dibubarkan polisi. Pembubaran antrean karena dikhawatirkan menimbulkan klaster COVID-19 baru akibat kerumunan. Kamu urus itu dulu. Itu orang pada numpuk jadi klaster baru. Kasih tahu untuk panitia. Panggil orang di sini. Mana kamu bilang? Jangan so jago. Akhirnya kita juga yang ngurus. Itu saya masukin semua. Numpuk nggak itu di dalam? Kepala Bagian Operasional Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Guntur M. Torik membubarkan antrian pegawai Kementerian BUMN yang mengikuti vaksinasi COVID-19 di Istora Senayan Jakarta Pusat siang tadi. Kabak Ops meminta panitia membenahi pola antrian vaksinasi massal bagi para pegawai Kementerian BUMN karena melanggar protokol kesehatan yang justru bisa menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19. Sejumlah petugas menutup pintu masuk Istora Senayan yang dipenuhi para peserta vaksinasi. Kita cek ke sini, sepertinya antriannya agak bertumpuk, sehingga kami dari Satgas Kecamatan bersama dengan dari Polres maupun dari Polda mencoba untuk mengurai, biar antrian tidak bertumpuk, tidak menimbulkan kerumunan. Agar pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk pegawai Kementerian BUMN dilanjutkan, petugas meminta panitia melakukan pengaturan jarak agar antrian dan kerumunan tidak terjadi. Vaksinasi massal bagi pegawai Kementerian BUMN digelar di Istora Senayan sejak 2 hari lalu. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Hingga siang tadi masih tercatat jumlah penambahan sebanyak 5.633 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, hari ini tercatat 1.398.578 kasus terkonfirmasi, 1.216.433 sembuh, sementara total yang meninggal dunia mencapai 37.932. Pemirsa, diduga gara-gara kalah dalam pemilihan kepala desa, seorang warga menutup akses jalan di Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah. Akibatnya 4 rumah warga terisolir dan untuk beraktivitas terpaksa harus melalui selokan air. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Davi Pratama. Dan saya Stefani Patricia. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. 4 rumah warga di Desa Widodaren, Kecamatan Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah ditutup akses jalan untuk keluar masuk rumah. Hal ini terjadi diduga karena warga yang menutup jalan kalah dalam Pilkades serentak pada Desember 2020. Sudah seminggu ini akses jalan didirikan bangunan permanen untuk rumah. Tanah yang dibangun sebelumnya sempat dijual kepada tetangga untuk akses jalan. Untuk beraktivitas, warga terpaksa harus melalui selokan air. 4 rumah yang terisolir yakni milik Soeharto, Kismanto, Agus, dan Amsori. Berarti dapat dibangun ini nggak bisa melintas sama sekali? Sama sekali. Berapa rumah Mas yang bisa? Terisolir berarti 4 rumah. 4 rumah terisolir.